perempuan asli dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan hari ini beliau akan memberikan kejutan kepada masyarakat Bengkulu Tengah tentang apa yang akan nanti ingin dilakukan. Langsung saja kita sapa Mbak. Terima kasih. Luar biasa nih Tribun, terima kasih banyak sudah silaturahmi ke rumah kami di Desa Semidang. Alhamdulillah mendukung suasana dengan cuaca yang sedikit gerimis. Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah. Sudah diceritakan oleh Mbak Epi sosoknya tadi seperti apa, dan tentunya Mbak Epi akan menentukan siapa wakilnya nanti. Nah, Mbak Epi, sosok wakil ini nanti kira-kira tipenya harus seperti apa? Melihat Mbak Epi kan orangnya pekerja keras, agresif, tegas. Nanti wakilnya mau cari tipe yang seperti apa? Tanpa menyebut nama dulu ini, Pak. Kalau masalah wakil itu kita akan lihat peta terakhir. Buat saya wakil itu siapapun wakil, yang pasti pemuda-pemudi Bengkulu Tengah ya, siapapun itu. Kalau masalah seperti apa sih sosok dan karakter gitu, sosok dan karakter kita pastinya ke sosok yang artinya yang memang rasa memiliki itu apa, rasa memiliki Bengkulu Tengah, rasa menyayangi Bengkulu Tengah, rasa kepinginnya mencintai Bengkulu Tengah. Kalau masalah yang kedua selain karakter, seperti apa sih yang sosok yang artinya sosok yang saya cari itu adalah bagaimana membangun bersama saya nanti ketika kita diberikan ridho, diizinkan ada takdir kami di 27 November 2024 bersama yuk membangun Kabupaten Bengkulu Tengah bersama pemuda-pemudi Bengkulu Tengah. Sudah ada di itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah pasti. Terkait masalah yang pro itu kan mereka sudah melihat dan paham contoh yang diberikan. Kalau yang paham atau yang memang tidak menyukai walaupun paham pasti kontra kan. Nah buat saya antara kontra dengan pro itu buat saya tidak ada masalah Pak Benny, karena dalam kompetisi kita pasti akan ketemu dengan bermacam dinamika. Itu pasti sebuah dinamika yang harus kita temui di lapangan, dan saya orang baru berpolitik sudah tahu itu kan? Karena saya sudah 3 kali terpilih dan sama suami sudah 4 kali terpilih. Artinya saya sudah paham pasti yang kontra seperti itu. Buat perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek kalau saya, tapi tidak salahnya kita berniat baik untuk Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, ini menarik soal SDM tadi, Mbak. Okay. Ketika banyak calon ditanya soal program, mereka kebanyakan akan menjawab pembangunan dalam bentuk fisik. Betul. Secara kasat mata kan memang Betul. paling mudah dilihat ini pembangunan. Tapi Mbak Epi lebih fokus ke peningkatan SDM dan pendidikan. Latar belakangnya untuk meningkatkan. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan SDM dulu gitu kan? Ketika SDM ini bagus, ketika pendidikan itu bagus gitu kan, kita hidupkan dulu, sehatkan dulu orangnya, warganya yang kita sehatkan dulu. Artinya sehat itu bukan selama ini sakit enggak, tapi bagaimana kita membuat anak-anak ini menjadi semangat bersama kita membangun. Dengan ada semangat pendidikan seperti ini, mereka pola pikirnya tidak akan pernah berpikir tentang hal-hal yang negatif. Nah, ketika ini hal-hal yang positif mereka pikirkan untuk tidak hal-hal yang negatif, nah insya Allah daerah itu akan nyaman gitu, akan sejahtera gitu, karena ada sebuah kedamaian di dalam kabupaten tersebut. Nah, kalau masalah fisik itu pasti target kita adalah bagaimana Bengkulu Tengah itu seperti jalan di Semidang Lagan sudah menghitam. Nah, termasuk di pelosok-pelosok, karena kenapa? Jalan itu adalah jalan untuk akses ya. Akses itu adalah pertama kali yang dinikmati oleh masyarakat, itu adalah akses. Tapi kalau kita hanya berbicara akses saja, kalau masyarakatnya tidak kita berikan pendidikan yang baik, tidak diberikan kedamaian, lalu apa manfaat itu semua? Jadi kedua-dua dan ketiga-tiganya harus beriringan, pendidikan, kedamaian, dan fisik, itu pasti. Luar biasa ini. Nah, Mbak Epi kecil itu sebenarnya seperti apa sih kok hari ini bisa menjadi seperti ini? Apa sih tahapan-tahapan dari pendidikan apa saja yang didapat oleh proses, oke.
Kalau sekolah mungkin aku untuk pendidikan itu aku paling anak yang paling bandel. Pak Beni ya. Jadi aku paling anak yang paling bandel di antara 5 saudara kami. Kami punya saudara 8, ada 3 dari bapak aku dari perkawinan pertama, kemudian sama ibu aku ada 5, dan aku adalah anak yang paling bungsu dari antara 8 bersaudara tadi. Nah, aku terbentuk memang anak yang paling nakal ya, kakak adik yang paling nakal, paling bandel. Kalau dulu aku tuh jarang pakai sendal kalau aku mau kemana-mana, dan aku potong rambut pun seperti cowok, dan aku pun seperti cowok. Nah, mungkin karena ibu aku memang anak laki-laki ini cuma satu dari bapak aku, dan bapak aku menikah ke ibu aku kan. Jadi mungkin dari situlah terbentuk karakter aku menjadi seorang tomboy. Tapi tomboy itu buat aku sih aku asik karena aku memang lebih suka berteman sama cowok. Kenapa berteman sama cowok aku suka? Karena cowok itu nggak ribet-ribet. Tapi kalau masalah bunga dan segala macam, aku memang dari yang aku sampaikan tadi, kalau berbicara tentang ketegasan, dia tidak bisa disamakan pada saat kita di rumah. Karena di rumah itu milik keluarga, milik suami dan anak-anak. Aku pun pintar masak, Pak Ben. Aku selalu masak di rumah aku, kecuali aku tidak di rumah. Karena kami memang kebiasaan kami tidak suka membeli makan di luar. Kecuali kita memang ada urusan acara di luar gitu kan. Nah, jadi untuk memasak sendiri itu aku bahagia ketika anak-anak aku, suami aku, kemudian keluarga aku makan dengan masakanku sendiri. Karena alhamdulillah juga kan aku di rumah ada emak yang sudah umur 88 tahun. Kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan selagi berproses untuk tahapan PKP ini, Mbak Eti sekarang sedang sibuk apa yang sedang Oke. Kalau yang sekarang aku partai putra ya. Karena mau calon kita bukan dari independen, kita datangnya dari partai. Nah, ini kita lagi proses berkomunikasi dengan partai-partai. Yang mana jodoh nanti berarti ada mendukung kita. Yang mana tidak jodoh berarti dia tidak ada di tempat kita, kan seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang lain nanti tinggal kita mengikuti bagaimana komitmen kita di antara partai-partai yang mendukung kita, seperti itu Pak. Nah, kalau melihat arah beberapa calon yang muncul di Bengkulu Tengah ini, rasanya mungkin akan ada beberapa nama yang selain Mbak Eti. Kalau Mbak Eti sendiri pengennya kontestasi pilkada di Bengkulu Tengah ini banyak calon atau sedikit atau seperti apa? Kalau saya melihatnya untuk kompetisi ini, buat 3 dan 4 calon, kalau memang itu ada beberapa pasangan yang ingin melakukan itu, masyarakat Bengkulu Tengah itu tidak ada salah Pak, tidak ada salah. Karena kenapa saya ingin sampaikan kepada masyarakat Bengkulu Tengah, untuk pencalonan itu bukan berarti harus saya sebagai Bengkulu Tengah, tapi bagaimana memang benar-benar mencari orang berpotensi untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk asli orang Bengkulu Tengah tinggal di Bengkulu Tengah. Ayo nggak apa-apa, saya pun siap untuk mendukung ketika itu memang ada yang lebih berpotensi dan lebih baik, tidak ada salah. Tapi kita berbicara adalah orientasinya untuk Bengkulu Tengah dan orang Bengkulu Tengah. Itu saja. Jadi ayo munculkan orang-orang baru, iya, orang-orang hebat yang punya visi misi untuk kemajuan. Saya kemarin juga sempat datang ke Presidium Kabupaten Bengkulu Tengah. Setiapnya kita memang harus suun kepada orang-orang yang sudah berjasa di Bengkulu Tengah. Saya minta orang Presidium untuk silakan kalau ada, silakan. Karena kenapa? Saya ingin menciptakan sebuah keinginan dari Presidium dulu yang mungkin ada beberapa yang belum tercapai gitu. Nah, harapan kita kemungkinan dan insya Allah kalau itu ada amanah untuk saya, insya Allah saya akan melakukan yang terbaik, dan saya tahu diri dan tidak akan percaya. Nanti akan ada bincang-bincang yang berikutnya, dan yang kita tunggu adalah siapa sih wakil yang akan dipilih oleh Mbak Eti. Itu yang akan kita perbincangkan di episode berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.